kamu sedikit. Bah, segini. Padahal meninggalnya di tempat yang sama, cuman mereka tidak bisa ketemu gitu. Terus dia datang ke rumah aku peluk kayak gini. Kayak gini weh orang ngelihatnya. Padahal mah aku ngemeluk apa namanya pocita. Tok tok tok. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Teman-teman, kita hadir lagi nih di acara Gerumpi Misteri. Serem gak sih? Serem kali ya. Teman-teman, kali ini kita mendatangkan narasumber. Tapi teman-teman, sebelum narasumber kita cerita, jangan lupa di-subscribe, oke? Oke, kita kedatangan narasumber. Namanya siapa? Perkenalkan diri. Audi. Nggak jauh-jauh ya kan, anak-anak kita juga. Audi ini akan menceritakan pengalaman-pengalaman sewaktu dia tinggal di apartemen di Bandung. Oke, gimana ceritanya Audi? Jadi saya mulai ya. Jadi aku nih waktu tahun 2018 pertengahan kalau nggak salah, sekitar bulan Juni apa Juli gitu ya. Aku dipindah tugaskan ke Bandung. Terus dari mana? Dari Tangerang. Dari Tangerang dipindahin ke Bandung. Dipindahkan ke Bandung terus dapat tempat di apartemen di Bandung. Apartemen di suatu kota di Bandung. Habis itu 1 hari 2 hari itu bawa nyokap ke sana tinggal Buat nemenin. buat tinggal bareng, nemenin juga kan. Biar nyokap juga tahu kayak gimana kota Bandung gitu. Secara baru sekali pertama ke Bandung. Habis itu hari kedua nyokap balik ke Jakarta kan. Otomatis tinggal sendirian. Firasat tuh udah mulai kurang enak sih ya di apartemen itu. Tinggal di lantai 7, kamar nomor 21 kalau nggak salah. 721. Tapi firasatnya dari awal apa setelah nyokap pulang? Setelah nyokap pulang malah. Baru ada firasatnya itu. Karena udah mulai sendiri kayaknya. Jadi apa karena mulut emang sompral gitu, kurang tahu juga saya. Soalnya waktu itu saya kan videoin sempat tuh snapgramin gitu. Di atas lemari ada guling, sempat saya bilang kayak gini di status, awas aja tuh guling jadi poci ya, kata aku teh kayak gitu. Sampai itu jadi pocong gitu maksudnya kan. Udah hari pertama, hari kedua udah aman, hari ketiga nggak ada nyokap, tinggal sendirian. Masih merinding-rinding ria sebadan. disco. Hari keempat waktu lagi free tidur siang itu langsung dimimpiin sama wanita berdarah-darah. Ngomong, boleh nggak bagi darah kamu sedikit, katanya begitu. Wanita berdarah-darah itu kuntilanak? Kayaknya sih iya ya, kuntilanak mah. Terus habis itu kebangun, ngos-ngosan, telepon nyokap. Udah deh balik ke Jakarta dulu, coba. Suruh pulang. Disuruh balik. Sorenya langsung balik ke Jakarta naik travel. Habis itu udah naik travel dibawalah ke orang pintar daerah Jonggol. Daerah Jonggol itu katanya mau dibersihin nih. Set dibersihin. Katanya mah harus ditutup gitu, tapi kok anehnya ditutup malah makin bisa mendengar. Itu kayak Terbalik kali doanya. mungkin mah si kuntilanak itu ngomong, saya pamit pulang ya, katanya kayak gitu. Oh berarti ikut ya? Iya dia sempat ngikut berarti. Saya pamit pulang ya, katanya. Dalam hati aku teh pulang we, ngapain pamit sih ya, setan kata aku kayak gitu. Udah balik dia, kok makin kesini mah kok kayak ngerasa makin bisa buat ngelihat, bukannya ketutup gitu kan. Udah tuh dibawa biasa gitu. Tuh kan keikutan logatnya. Nggak apa-apa udah. Dibawa santai, tenang gitu.
berdoa juga dalam hati jangan sampai ngelihat lagi gitu, balik lagi ke Bandung kan, karena memang harus ngejar Kerjaan ya. kerjaan pada saat itu mah. Kok balik ke Bandung hawanya yang tadinya nggak enak makin nggak enak, di kamar itu, di ruangan itu, kayak di dapur ada, di teras ada, bahkan di ruang tamu ada. Rasanya ya. Sampai pas pulang itu sambil telepon bos waktu itu teh, bos temenin teleponan atau sambil ngeliatin CCTV, kata aku teh kayak gitu. Jadi teleponan teh sampai dia ngeliatin CCTV aku gitu. Aku ini lagi ngapain, ini lagi tiduran bos, dia liatin ya, takut soalnya mah. Habis itu ditemenin sejam 2 jam. Habis itu udah gak kuat di ruangan itu ya. Dan aku pun baru tahu kalau kejadiannya waktu itu ternyata Itu tetap di apartemen kamu iya, kan? tetap di apartemen itu, di lantai itu, di ruangan itu ternyata bekas ada orang yang jatuh. Oh, bunuh diri. Nah, kurang paham. Oh. Lah yang cerita sama kamu siapa? Bawah tempat itu ada bekas orang yang loncat. Ada teteh-teteh tukang laundry di Oh, sana. oke. Teteh-teteh tukang laundry cerita sama aku di sana. Ya udah, habis itu mah saya udah nggak kuat, hubungin sama pihak Apartemen. pihak apartemen mau minta pindah dari tower. Pindah. Dari tower A aku teh pindah ke tower D kalau nggak salah. Ke tower D, pindah ke tower D itu udah tenang banget, tenang banget, jalanin situ sebulan 2 bulan kayak aman banget, udah nggak ada setan-setan gitu kan ya. Terus suatu saat Bude, tahu nggak Bude? Cilup. Segitu muka pocong. Tiba-tiba di muka. Di apartemen kamu yang baru. Di apartemen yang Yang baru tower D itu. itu, Tower D. Mbak, begini. Kaget dong. Munculnya pasti sebelum maghrib. Mbak, kayak gitu. Udah, siapa tuh? Kata Audi mah kayak gitu. Nggak dijawab sama dia. Terus besokannya 3 hari berturut-turut kayak gitu sampai akhirnya udah jengah, udah. Tapi posisi udah Audi biasa. lagi tidur atau lagi apa? Setiap lagi berdiri depan kamar mandi. Oh. Sampai 3 hari berturut-turut akhirnya udah jengah. Suatu saat dia kayak gini, udah nggak kaget lagi gitu. Terus dia baru bersuara di situ. Kok nggak kaget sih, katanya kayak gitu. Biasanya mah kaget, katanya kayak gitu. Ngomongnya bahasanya Sunda gitu, logatnya Ngomongnya pocongnya. logatnya Sunda. Pocong bisa juga ya. Soalnya di Oke, oke, Bandung. oke. Tergantung akamsi mana. Tapi Odi setelah pindah blok, pindah Tower beda tower, kamar. pindah kamar, Odi merasa nyaman dengan ruangan itu atau sama? Merasa lebih nyaman. Oh. Awal sih nyaman ya. Sebulan 2 bulan paling lama itu bertahan di tower itu memang. Karena memang nggak ada kejadian dan tower itu pun rame kan, di pinggir jalan banget. Kalau yang lama itu kan di belakang banget tuh. Sampai akhirnya nggak kaget lagi, dia ngomong kok nggak kaget sih, kan biasanya mah kaget katanya. Ulangin ya katanya kok gitu. Oh, ngajak main. Ngajak bercanda. Iya, ngajak main dia. Ya udah kata aku teh, ya udah ulangin kata aku teh. Terus dia mah tiba-tiba kayak gini. Aduh, ini bener ya cerita misterinya. Terus akhirnya Banyol. dia gitu, kaget, udah kelar. Udah Tapi kamu gak kaget gitu. Kaget. kaget gitu di depan kamar mandi. Terus besokannya dia nggak dateng. Dalam hati tumben ini si pocong. Jadi kamu malah gantian nungguin. Malah gantian. Dalam hati mah penasaran kenapa ini dia gitu ya. Terus habis itu besokannya dalam hati kok nggak kaget ya. Tiba-tiba malamnya dia mah tiba-tiba ada di sebelah kasur. Loh, kamu ada di sana, kata aku kayak gitu. Udah kayak temen ya lama-lama. Nama kamu siapa? Kan aku kan boleh lu di situ, tapi lu jangan ngeganggu gua gitu maksudnya. Iya, nama aku mah Lucky katanya mah. Laki berarti ya? Iya, tulisannya Lucky, laki lah gitu bacanya ya. Keberuntungan aku manggilnya mah. Aku boleh berteman gak sama kamu? Sepertinya mah kamu bisa diajak untuk berkomunikasi katanya kayak gitu. Iya boleh aja, asalkan mah nggak ngeganggu kayak pertama-tama ngagetin gitu. Ya udah. Akhirnya mah dia tuh pocong yang selama ini aku kira nih pocong tuh menyeramkan, tapi ternyata
dia itu nggak menyeramkan, malah bisa berteman gitu. Ternyata kalau kita nggak bisa bercerita ke manusia, ke dia pun kita bisa cerita, curhat gitu. Udah kayak Dia temen banget ya, bener ya. dia Soulmate. dia ceritakan lah kenapa dia bisa jadi begini, bisa jadi begini gitu kan. Akhirnya aku sering cerita sama dia. Kadang kalau misalkan satu contoh nih, aku kan waktu itu sering ngajak teman aku nih ke apartemen. Emang feeling aku jelek banget sama nih orang. Sama nih orang jelek banget. Aku bilang sama si Lucky, kamu bisa tolong aku nggak kalau misalkan kamu ngerasa nih teman aku jelek banget orangnya atau merugikan aku, kamu kasih lihat wujud kamu ke dia biar dia nggak datang lagi ke sini. Oh. Pada suatu saat teman aku itu datang, Bude, Papa datang, dia langsung kabur ngibrit Tanpa ngomong apa-apa. Dia bilang, gua ngeliat ada pocong di kamar lu, katanya kayak gitu. Itu kenapa aku mau berteman sama dia bisa nolong bantuin juga gitu. Kemana aku pergi dia pasti ngikut waktu itu. Papa potong dulu. Emang teman Audi ini juga bisa melihat sesuatu? Dia mah sebelumnya Nggak bisa, cuman kan karena diminta sama aku Audi minta gitu. tolong. Imbalannya juga sama dia mah, imbalannya nggak muluk-muluk, lagu Sunda zaman dulu, lagu Minta disetelin gitu? Lucu banget sih. Lagu Sunda komunikasi zaman ini. dulu. Lagu Sunda zaman dulu, hidupin dong lagu Sunda, lagu kangen dia juga Sunda. Dihidupin, nanti dia berdiri di teras. Usianya berapa tuh? Sempet Aku nanya? nggak nanya usianya sih, cuma nanya kenapa sih bisa kayak gini. Ternyata mah dia mati kecelakaan di dekat daerah sana. Di situ. Dia ada pasangan juga katanya, cuman dia nggak ketemu sama pasangannya. Pasangannya juga meninggal karena kecelakaan itu. Padahal meninggalnya di tempat yang sama, cuman mereka tidak bisa ketemu. Itu kenapa katanya. Kamu bisa tolong cariin pasangan aku. Mana bisa, aku mah cuma jawab kayak gitu, mana bisa, nggak bisa. Kalau kita berteman saling support, kamu dengar cerita aku atau aku dengar cerita kamu mah itu masih oke, masih wajar. Tapi kalau misalkan aku sampai bantu cari teman kamu, mana aku bisa, itu meninggalnya udah tahun berapa gitu, aku bilang teh. Aku pengen banget gitu, karena aku sampai detik ini pun masih sering kebayang sama dia gitu. Bahkan dia manggil aku dengar, cuman aku nggak tahu keberadaan dia di mana. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Kadang kalau diceritain gitu suka nangis sendiri. Ke Bandung itu aku nggak tahu jalan sama sekali. Terus suatu saat dia ngajakin aku ke satu tempat di Bandung itu yang bisa ngeliat kota Bandung itu, apa ya namanya? Lembang, Dago. Kurang paham deh aku teh namanya apa. Di atas gitu. Di daerah atas gitu. Emang itu jam Dago ya kan? 10. Punclut. 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 Jam Udah pernah. Jam 9, jam 10-an malam itu sendirian naik motor, dia yang kasih arahkan ke sana. Kesini gitu. Katanya bagus kan, katanya. Ya ampun. Suasananya, indahnya, katanya kayak gitu. Kamu inget ya Audi, katanya kayak gitu. Suatu saat kita pasti pisah, katanya. Kita nggak akan bisa buat berteman terus-terusan, katanya kayak gitu. Kalau nanti kamu dan aku pisah, kamu jangan sedih, katanya. Pasti masih banyak teman kamu yang manusia yang masih bisa menemani kamu, katanya kayak gitu. Dengar curhat-curhat kamu gitu. Dengar curhat-curhat kamu, karena semua curhat-curhatan hati aku tuh emang si Lucky ini yang tahu, karena aku selalu cerita ke dia. Waktu itu emang kamu nggak punya temen yang buat diajak curhat? Enggak, aku kan emang di apartemen ya udah plek sendirian gitu. Ada pasangan pun nggak banyak cerita gitu, nggak bisa terbuka ya? Bisa terbuka, cuman kok sama si Lucky ini bisa gitu loh. Terus penjualan aku pun waktu itu meningkat sejak ada dia gitu. Nggak tahu, mungkin karena dia keberuntungan atau gimana gitu ya. Terus habis itu dia karena namanya Lucky, jadi keberuntungan. Iya. Terus kata dia teh kayak gini, kalau misalkan suatu saat nanti aku pergi atau aku menghilang, kamu jangan pernah sedih, katanya kayak gitu. Selalu ingat aja kalau aku tuh rupa seperti ini, yang image orang jelek tentang Pocica seperti ini
nggak seperti yang mereka bayangkan. Nggak semua pocica ke Lucky, emang kamu bakal pergi? Enggak, aku nggak bakal pergi. Terus teh habis itu kan kita pulang terus habis itu aku ngajak dia pergi ke Sukabumi. Itu kalau ngajak maksudnya gimana sih? Kamu naik motor, tapi dia udah ikut aja gitu. Iya, pokoknya dia ikut ya gitu. Ngiringin aja ya. Lucky ke Sukabumi, ayo kata aku. Tapi di jalan ngobrol. Enggak lah, kayak orang gila dong, dilihat sama orang aku teh ngobrol sendirian. Tapi kamu naik motor atau naik kendaraan umum? Naik motor. Oh, tapi nggak tahu dia dibonceng di mana, Nggak tahu. Ikut yuk Lucky ke Sukabumi, hayu katanya. Aku di situ mah ketemu sama PDKT-an aku di Sukabumi. Aku suka nih sama dia katanya. Kata Lucky. Jadian gih katanya kayak gitu. Kata Lucky. Kata Lucky. Jadian gih. Iya kah? Bagus kah? Kayak gimana sih orangnya? Jadi timbul lah manfaatin Lucky untuk nanya ini orang kayak gimana gitu. Suka nih sama orang ini, jadian gih katanya kayak gitu. Oke ya, jadian ya. Iya, tapi kalau ada apa-apa kamu tanggung jawab ya Lucky. Siap katanya kayak gitu. Dia nggak bisa golongan jari sih, siap katanya kayak gitu. Siap. Oke, jadian akhirnya pada saat bulan Ramadan kita mau pergi ke Bali apa ya waktu itu. Mau pergi ke Bali, aku ngajak lah si Lucky. Handphone siapa jangan ditaruh dong, getar. Lucky, mau nggak ikut ke Bali? Hatulah mau katanya kayak gitu. Hayu katanya. Tapi aku mau pamitan dulu ya sama pacar kamu yang di Sukabumi. Kata siapa? Kata si Lucky ini. Yang pamit dia? Iya, si Lucky pamit gitu aja. Padahal pacar aku ini nggak bisa. Pacar aku pada saat itu. Kalau nonton, maaf ya masih bilang pacar atau enggak, pasangan gue sekarang masih bilang pacar. Enggak kok. Maksudnya masa lalu, tenang. Masa lalu. Ini lagi cerita masa lalu. Pada pacar aku pada saat itu dia emang nggak bisa ngelihat atau ngerasain, cuman si Lucky ini pede aja gitu mau pamitan. Justru yang mau pamitan dia ya, bukan kamu ya? Si Lucky ini emang suka sama si. Oh, suka juga. Suka juga sama si itu, cuman dia kan emang tinggalnya sama aku gitu. Mungkin dia nggak enak mau ninggalin aku demi dia gitu. Terus dia berangkat ke Sukabumi si Lucky ini, tapi kok nggak balik-balik, sehari 2 hari 3 hari ditungguin nggak balik-balik. Aku tanya sama pacar aku pada saat itu, kamu waktu itu jam segini ada di mana? Ada di kuburan katanya. Oh pantesan. Siapa? Si Lucky. Siapa di kuburan? Pacar aku itu lagi di kuburan, lagi ngelayat. Lagi sebelum lebaran kan ada kayak gitu ngelayat gitu ya. Ternyata dia itu lagi di kuburan. Si Lucky kok nggak balik. Terus habis itu kan aku punya Firasat. Feeling. Aku punya abang juga ya, abang sepupu. Nanyain sama si abang sepupu aku ini, kemana ya si Lucky, tolong diliatin dong. Dia mah ada di kuburan, di bawah pohon rindang, di situ banyak pocica dia ditahan di sana. Oh. Tapi Odi tahu nggak kenapa si Lucky ya namanya ya? Lucky ini sampai ditahan di suatu pohon dengan pocica-pocica itu. Nah, aku nggak tahu karena nggak nanya sejauh itu gitu. Terus akhirnya kebetulan pada saat itu om aku, abang sepupu aku, om aku lagi ngumpul sama yang ngobatin aku di Jonggol itu. Yang di Jonggol itu datang ke Jakarta. Aku curhat lah sama dia, aku punya teman namanya Lucky berupa ini, tapi dia nggak balik-balik. Bisa nggak bantuin teh gitu kan? Aku selalu sama dia berdua gitu. Kalau di kayak separuh nyawa hilang ya? Sedih banget, linglung udah tau Bude. sangat banget ya. Linglung banget kehilangan dia teh. Bisa kok, ternyata jawaban mereka berdua ini antara si Tete Jonggol ini sama si abang sepupu aku ini sama, ada di kuburan di daerah Sukabumi katanya gitu. Dibantuin lah sama si Tete Jonggol. Setelah 2 minggu atau 3 minggu nggak ketemu, coba kamu cari, kata si Tete mah, coba kamu lihat sekeliling kamu, mana coba si Lucky. Enggak ada teh. Terus aku nggak sengaja ngeliat cunguknya, kan pocong kan ada cunguk ya, cunguknya di pagar sono.
Terus itu Lucky bukan kata aku. Lagi ngintip-ngintip gitu kali Lagi ya? ngintip-ngintip, itu Lucky bukan kata aku teh. Iya bener Lucky sini atau Lucky sebelah kata aku teh kayak gitu. Pengen peluk kata aku kayak gitu. Terus dia datang ke sebelah aku peluk kayak gini. Kayak gini weh orang ngelihatnya. Padahal mah aku nggak meluk, nggak meluk apa namanya Cica. Orang mau ngeliat kayak gini aja. Terus akhirnya si Lucky berjanji sama aku tuh. Aku nggak mau pergi-pergi lagi deh katanya kayak gitu. Nggak mau sok-sokan pamit-pamit atau kayak gimana deh. Pokoknya mah kemanapun aku mau sama kamu katanya kayak gitu. Ya udah janji ya kata. Iya janji. Terus kamu mau balik ke Bandung lagi kapan? Aku kangen Bandung katanya. oh. Aku kangen Bandung. Ayo balik ke Bandung mah besok kata. Ayo. Terus nggak tahu si Tete Jonggol ini ngobrol apa sama si Lucky. Pokoknya aku kasih space waktu mereka setengah jam ada kali. Ngobrol. Buat mereka ngobrol nggak tahu ngobrol apaan gitu. Besokannya balik ke Bandung. Kita skip dulu ini soalnya aku sama si Lucky ini ya seperti biasa jalani hari-hari seperti biasa gitu sebagai teman gitu kan. Pada suatu hari aku balik ke Jakarta karena ada suatu problemnya besar banget itu besar banget. Terus didatengin lah kayak anak indigo ya paranormal kalau nggak salah paranormal yang tukang ngebersih-bersihin. Katanya masih Lucky pembawa sial. Oh, terus Yang menyebabkan aku jadi kayak gini maksudnya tuh ada masalah gitu, kayak ada problem gitu. Katanya masih Lucky harus dibuang. Tapi aku potong Audi. Paranormal ini teman kamu atau kamu memanggil paranormal yang tidak kamu kenal? ini masih Dia anaknya itu- anak indigo. Dia masih anak indigo. Dia ini aku punya teman. Teman aku punya teman. Nah, coba deh tanya sama dia apakah si Lucky ini pengaruhnya. Gitu. Ternyata si dia ini bilang iya Lucky ini pengaruhnya gede banget katanya kayak gitu. Tapi mah berlawanan sama yang aku rasain selama ini aku berteman sama Lucky ya, yang penjualan aku meningkat apa segala macam. Tapi kok si dianya ini Bilangnya begitu. ngomongnya kalau si Lucky ini pembawa sial di kehidupan aku kayak gitu. Sampai si Lucky-nya tuh mau dibuang. Sehari sebelum si Lucky dibuang kan aku ada quality time berdua di kamar sama Lucky. Kamu nanti kalau mau dibuang kemana? Kata aku kayak gitu. Tapi berarti si Lucky tahu ya omongan anak indigo itu. Tahu, dia bisa dengar. Nah, terus dia gimana? Terserah kamu, nggak tahu gimana. Enggak, dia cuma bilang nggak apa-apa orang menilai aku kayak gimana, asalkan kamu yang deket sama aku bisa menilai kayak gimana. Pesan aku kamu jaga diri aja katanya kayak gitu. Kata dia. Pesan aku kamu jaga diri aja, jangan apa namanya, Gegabah, setiap masalah kamu pasti ada jalan keluarnya katanya kayak gitu. Nanti kita tahu sendiri kok ini masalah dalang dari ini semua siapa. Gitu. Kamu pasti tahu kok cepat atau lambat katanya kayak gitu. Kamu jangan sedih, kamu pasti masih bisa dengar aku, tapi aku nggak bisa. Tapi kamu nggak bisa ngeliat aku gitu. Kamu nggak bisa ngeliat aku katanya. Kenapa begitu? Aku juga nggak tahu ya Pak. Ya mungkin dia udah ditutupin kan? Enggak. Sampai juga. sekarang ya sering ngeliat yang aneh-aneh. Enggak khusus buat Lucky. Enggak, tapi kan kalau ada si Lucky di sekitar aku mah ada Beda rasanya. baunya Baunya. beda. Tapi ini mah nggak ada bau-bau lagi nih Bude. Terus akhirnya si Lucky sendiri pun berat buat ninggalin aku kan, buat pisah tuh berat banget katanya. Kenapa ya? Apa gara-gara aku pocong katanya. Gara aku pocica makanya aku dicap selama katanya kayak gitu. Ya udahlah Audi katanya kayak gitu. Aku mah nggak masalah, yang penting mah kamu jaga diri di dunia ini baik-baik katanya. Terus habis itu dipisahkan kita pada saat dia pergi tuh. Audi aku nggak pengen pergi katanya kayak gitu. Aduh pengen nangis gue. Audi aku nggak pengen pergi. Akhirnya nangis teman-teman. Coba Enggak. kita lihat. Belum teman-teman. Audi aku nggak pengen pergi katanya mah.
aku masih pengen di sini sama kamu, anjir. Gak udah mau nangis. Tapi mah nggak tahu kenapa kok berpisah sama pocong lebih sedih ya daripada sama manusia teh. Nggak, pertanyaan papa itu ya. Tuh kan nangis. Teman-teman ada yang nangis. Iya, soalnya mah yang tahu isi hati Audi dia doang. Karena dia nggak udah ember. deket sih ya. Nangis. Nah sekarang gini Odi, yang papa mau tanya, kenapa dia bilang Odi aku nggak mau pergi, Odi aku nggak mau pergi. Emang dia itu udah tahu mau diapain atau dia mau pergi Udah kemana? tahu udah soalnya. denger kan dia. Tuh Udah dibilang sama dengar, ibu itu. ini harus dibuang pocica ini ya dengar. Oh. Makanya aku tadi bilang kita ada quality time berdua di kamar cerita-cerita gitu. Habis itu besokannya kan siapa ya tadi? Lucky. No, yang buang si Lucky no, gedek gue. No, Si Majonggol. Bukan si Majonggol, Bukan. si temen-temennya Temennya aku. Oh, entah si Iya. Indigo. Dibuang pakai nggak tahu baca Caranya dia lah ya. Caranya dia dibuang, pas dibuang itu makin lama tuh udah nggak ada aja pandangan tentang si Lucky gitu. Tetapi suaranya masih ada, dia cuma bilang nggak mau, katanya kayak gitu, masih pengen di sini sama Audi, katanya kayak gitu. Anjir, jangan netes dong anjir. Siapapun bisa balikin Lucky dong. Ya separuh jiwaku hilang. Tuh kan nangis gue. Tapi Odi lama-lama bahkan nggak mendengar suara si Lucky lagi. Suaranya masih sampai Oh. sekarang manggil gitu, kayak dia tuh minta tolong dilepasin, cuman nggak tahu di mana. Gitu cuman nama asli gue yang dipanggil gitu. Nia gitu manggilnya. Pengen cerita sini, ayo, kayak ngajakin cerita gitu, cuman mau cerita teh mana wujudnya nggak ada gitu. Masa Mungkin cerita kalau kamu sendiri? cerita sendiri, dia bisa dengar kali. Enggak. Dianya malah nggak ada respon kalau aku udah cerita, pernah sekali gitu. Pengen banget dia ada. Apa mungkin suara itu sebenarnya nggak ada, cuman halunya kamu aja. Jelas nggak manggilnya? Jauh sih, jauh. Agak jauh ya. Lama-lama ngilang. Jadi terdengar samar-samar dong. Tapi aku tahu itu pasti si Lucky karena suaranya tuh bencong-bencong gimana gitu kita. Suaranya tuh suara. Oh jadi Lucky juga bencong. Suaranya tuh bencong-bencong gimana gitu. Lucu ya. Karena aku kan mungkin dia Baru ngeliat kali ini lo Bude. Terus. udah akhirnya mah sampai sekarang nggak ada lagi tuh yang namanya ketemu lagi sama Si Lucky. nggak ada. Cuman setiap ketemu pocica itu Lucky bukan. Katanya Kamu gitu. masih sering kali ketemu gitu? Ada yang kenal nggak? Sempet nanya gitu? Ingus gue. Odi sampai sekarang detik ini masih suka denger nggak suaranya si Lucky? Masih. Oh masih. Bahkan tadi malam masih ngedenger sih, setiap malam Jumat itu jelas banget. Ngomong apa dia itu? Doain aku ya, katanya Oh. kayak gitu, doain. Aku tuh suka semedi begini kan, sambil ngebayangin dia datang dong, kembali lagi, nggak bisa, tetap nggak bisa, dia dikunciin di mana juga. Feeling aku sih masih di sekitaran aku karena suaranya ada gitu kan, cuman nggak tahu di mana gitu. Nah terus Audi selama ini kan selalu doain si Lucky ya. Tapi kamu pernah nanya kembali nggak? Kamu terima nggak doa aku yang buat kamu? Setiap aku bertanya, dia pasti nggak akan ngejawab. Dia nggak denger suara aku mungkin, atau cuman aku aja yang denger suara dia, bisa jadi kayak gitu. Setiap aku ajak ngobrol gitu dia nggak pernah nyaut, pasti Nia gitu doang tuh dia sampai. Kayak sedih banget gitu kan, sampai sekarang aku kangen banget. Nggak tahu deh kalau misalkan ada seseorang yang bisa mempertemukan aku dengan si keberuntungan aku itu. Aku nyebutnya keberuntungan. Bahkan kakak aku juga menyebutnya keberuntungan. Dia suka banget tuh sama keponakan aku. Suka ngegangguin. Tapi kan biasanya semua itu ada waktu dan ada masanya ya. Iya, benar. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa
subscribe lagi. Si Mbak yang sompral ini pun sedang mengalami hal yang sama dengan Rere. Jadi dia juga lagi kemasukan. Oh. Nah, sama dimasukin tiga ini gitu. Jadi dia berusaha untuk masuk satu itu pun sudah ditahan sama temen-temennya supaya jangan ada yang masuk lagi gitu kan, nambah banyak kan gitu. Terus akhirnya ya udah kita coba minta maaf sama mereka, si makhluk ini bunga trompet tuh. Iya. Nah, bunga trompet. Nah, itu jadi kita coba saring itu aja airnya dari situ walaupun nggak banyak ya, tapi lumayan lah gitu, bisa setetes 2 tetes buat kita minum. Kita ketemu sama si Mbak yang sompral ini, itu kita ngelihat perbedaannya hampir 180 derajat.